Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penonton Pod Sedikit. Kembali lagi ke episode yang kesekian kalinya, karena saya lupa episode berapa ini. Bersama saya Fadli Hasah, dan kali ini kita kedatangan tamu tentang ikan-ikan ini teman-teman. Kita akan mungkin sedikit nanti sharing-sharing tentang ikan. Sudah bersama kita Ibu Nikmatul Rohmah SSTPI. Ya, betul. Iya, betul ya. Betul ya Ibu ya? Iya, betul. Aduh, selamat datang Ibu di Terima podcast kasih. kami. Tapi kalau namanya panjang bisa dipanggil Ibu Ani aja. Oh, Jadi kalau ketemu saya udah ada nama kerennya Ani. Ibu Ani. Siap. Oke, berarti biar lebih akrab saya panggil Ibu Ani ya. Ya, Oke, boleh. baik. Beliau ini merupakan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kota Sorong. Siap. Seperti itu. Yang pertama saya mau tanya dulu nih Bu nih. Ya. Langsung kita to the point aja boleh? Boleh. Semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat. Seperti pepatah, ikan sepat, ikan gabus, Oke. dan ikan lele. Ha-ha. Semakin cepat semakin bagus dan tidak bertele-tele. Waduh, mantap. Keren. Nah. Mungkin kita mulai dari backgroundnya Ibu mungkin ya. Siap. Mungkin dari asalnya Ibu, pendidikan. Mungkin boleh? Boleh. Ha. Terima kasih sobat teman-teman mahasiswa UNAMIN yang ada di mana saja, Yap. khususnya di Kota Sorong. Izin saya mungkin tadi sudah dikenalkan, nama saya Nikmatul Rohmah, tapi nama keren saya biasa dipanggil Ani. Oke. Dan saya ini asli Papua karena saya lahir dan besar dan berkeluarga di Papua. Di kota kelahiran saya di Merauke. Dan Sorong ini adalah daerah perantauan saya kedua setelah saya melakukan sekolah di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Perikanan. Kemudian perantauan kedua saya ini pada tanggal 25 November saya diamanahkan untuk memegang Kota Sorong sebagai Kepala Karantina Ikan. Berarti 25 November 2021? Iya, betul. Berarti baru sekitar Baru 5 bulan. Baru 5 bulan di Sorong? Iya. Oke. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Kesan pertama Kota Sorong menurut Ibu gimana? Kota Sorong kesan saya ya kalau mau dibilang panas ya kita orang di Papua panas lah ya. Kalau panas ya relatif. Kalau saya sih rame. Rame? Ya. Dibanding, lebih lengkap. Lebih lengkap. Iya. Bukannya mau membanding-bandingkan tapi Iya. memang Sorong lebih rame. Iya. Lebih lengkap dari segi apa nih Bu nih lengkapnya nih? Lengkap dalam arti terkait dengan untuk perekonomian ya. Fasilitas. Ya, Oke. gitu. Kemudian di sini juga banyak perusahaan ikan, gitu kan. Jadi saya semakin semangat nih. Oh, semakin semangat. Oke, semakin baik. semangat. Oke, boleh. Nanti kita kasih untuk adik-adik di sini. Oke. Jadi kita bahas soal stasiun karantina ikan ya, Ya. teman-teman. Jadi di sini langsung saja ke pertanyaan yang mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya ini. Apa sih stasiun karantina ikan itu dan fungsinya apa? Oke. Mungkin boleh langsung dijawab sama ibunya. Oke, ya untuk stasiun karantina ikan Sorong ini yang beralamat di kantor di Pelabuhan Perikanan dan kami di sini memiliki 4 wilayah kerja. Oke. Bukan di Sorong saja, kami juga ada di Wamena, di Fakfak, Kaimana, Raja Ampat dan Manokwari. Oh, luas juga Ya, dan di situ semua ada pegawai kami yang siap melayani adik-adik mahasiswa ataupun masyarakat. Kemudian dari tusi kami adalah mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan baik yang akan keluar dari Kota Sorong ataupun keluar Indonesia ataupun yang mau masuk ke Indonesia ataupun ke Kota Sorong. Tentunya kami menjamin semuanya kami dengan ada satu pemeriksaan. Kami di pintu-pintu pemasukan baik di bandara maupun di pelabuhan kami ada di situ dan kami melakukan tugas kami yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan. Kemudian kami melakukan pengendalian mutu terkait dengan produk-produk perikanan yang akan dikonsumsi.
Tuh, kemudian perlu disampaikan juga bahwasanya kami melakukan surveillance ke perusahaan-perusahaan Oke. yang akan melakukan pengiriman tentunya dengan penerapan CKIB, CPIB ataupun HACCP. Nah, perlu diketahui bahwasanya ikan itu memiliki pengertian, kita langsung ya sekalian ya gitu. langsung aja. Ya, pengertian ada segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan air. Kemudian produk ikan itu apa sih? Produk ikan itu ikan atau bagian-bagiannya, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah, itu ada namanya produk ikan. Sehingga kan masyarakat ini banyak ya produk perikanan yang di Sorong ini, Iya, khususnya tuna Sorong. loin, Iya. kemudian ikan asin, udang, dan Sorong ini sungguh luar biasa. Penghasilan ikannya. Penghasilan ya? untuk ikannya sangat banyak. Iya. Karena memang kalau kita boleh tahu Sorong ini dikelilingi dengan laut gitu Iya, ya. iya. Itu yang saya tahu soal ikan, khususnya di Kota Sorong ini, Jembatan Puri, Bu. Iya. Itu kalau misalnya pagi-pagi tuh atau Iya, benar. kalau hari libur Minggu pagi cari ikan Jembatan Puri. Iya, nggak usah Pastinya tuh. jauh-jauh. Semua ikan ada di situ. Iya, semua ikan ada di situ sampai yang Ikan yellowfin itu bikin tuna. cerdas loh. Oh iya. Ya? Oh sama Makan kayak ikan aja. saya masih ingat kata-kata Ibu Menteri. Kalau nggak makan ikan? Mantan. Mantan. Kalau nggak makan ikan ditenggelamkan. Oh, gitu. Oh, jadi stasiun karantina ini jadi itu semacam kayak pengawasan, Bu ya. Siap melakukan Soal pengawasan. semua yang terkait soal ikan. Ya, semua produk perikanan Heeh. yang akan dilalu lintaskan. Oh yang mau dikirim. Ya, yang mau keluar. dikirim keluar Sorong, ataupun kalau yang mau masuk ke Sorong, tentunya kami itu ada 47 UPT di seluruh Indonesia. Kami karantina ikan ada. Oh, termasuk yang Sorong. Iya. Oke. Berarti apa ya? Karantina ikan. Kalau yang di area Kota Sorong sendiri, Bu, itu termasuk ini enggak? Maksudnya harus diperiksa juga enggak? Iya, jadi gini, untuk adik-adik mahasiswa maupun masyarakat sekalian nih ya, saya mau minta tolong untuk sosialisasi ke semua masyarakat ataupun adik-adik mahasiswa UNAMIN khususnya, jika ingin membawa produk perikanan, membawa ikan, tidak perlu takut di bandara ataupun di pelabuhan. Nanti saya ditahan, nggak perlu takut karena kami petugas karantina ikan sudah ada di pintu-pintu pemasukan. Nanti di bandara kami ada counter di sana yang siap melayani untuk adik-adik ataupun masyarakat yang ada di seluruh Kota Sorong yang ingin melakukan bawa oleh-oleh gitu ya. Buat saja surat di terminal bandara. Di pelabuhan juga ada petugas. Kalau lagi kangen sama kami nih, bolehlah ke kantor kami, silakan. Dan untuk biayanya gratis untuk pengiriman sesama di Indonesia ya, antar area yang kami dalam negeri itu gratis. Ya, mau untuk komersil maupun untuk oleh-oleh gratis. Tapi kalau untuk pengiriman komersil untuk ke luar negeri namanya ekspor, ya tentunya ada biaya. Tapi kalau untuk masyarakat Islam Indonesia gratis. Datang dengan membawa KTP, nggak lama. Cuman KTP aja, Bu ya? Siap, KTP, iya. Jadi ya teman-teman ketika ingin mengirim ikan atau hasil pengolahan ikan, jadi izinnya udah nggak perlu ribet-ribet, dan teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Di setiap bandara pelabuhan itu sudah ada kayak konternya resmi dari karantina ikan. Jadi teman-teman tinggal ke sana, daftar, bawa KTP aja, dan itu gratis. Waduh, itu keren banget. Itu untuk yang oleh-oleh ya, tapi kalau untuk yang untuk komersil atau untuk perusahaan tentunya ada persyaratan. Itu pastilah. Itu kan, pokoknya jangan takut lah. Itu kan soal sudah apa ya istilahnya, sudah skala besar sudah pakai cuan itu. Cuan. Itu sudah sudah berhubungan dengan cuan ya. Jadi ya memang itu harus punya kontribusi biaya untuk daerah. Iya, betul. Nah, stasiun karantina ini juga apakah memberikan info, Bu, terkait soal pengolahan hasil perikanan kepada masyarakat atau teman-teman mahasiswa?
Iya. Untuk terkait dengan tusinya itu tadi yang sudah saya sebutkan, tetapi terkait dengan olahan kami biasanya ada bukan kerjasama ya, biasa kami berbagi, sharing, sharing. kepada masyarakat, dan salah satunya kami juga akan melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat bahwa ikan itu tidak hanya digoreng, tidak hanya tapi kita akan olahan-olahan itu kita akan sampaikan. Tentunya memang ini salah satu ada bidang dari instansi lain, tapi kita bekerja sama untuk cara pengolahan yang baik. Jadi biar adik-adik Unamin ini ataupun masyarakat tidak hanya digoreng, kita bisa bikin namanya rolade, kita bisa bikin bakso, kita bisa bikin nugget, macam-macam. Dan bahan bakunya kan sudah tersedia di sini. Sudah. Betul sekali. Saya sempat ingat dulu tuh ada teman yang coba bikin produk olahan apa ya? Abon kayaknya. Iya, abon. Abon juga masuk. Iya, abon. Salah satunya. Bisa. Berarti dari stasiun karantina ini punya apa ya istilahnya tuh binaan? Kalau binaan secara langsung tidak, karena itu merupakan tusi dari bidang lain. Dari bidang iya, lain ya. Tentunya dari mungkin dari dinas perikanan. Langsung. Dan biasanya kami juga bekerja sama kegiatan-kegiatan ya edukasi ya untuk produk perikanan. Biasanya itu nanti kami ada kegiatan namanya kegiatan bulan mutu karantina. Biasanya kami selikan di situ satu kegiatan edukasi ke ibu-ibu PPKK, kemudian mungkin ke masyarakat atau ke mahasiswa bahwasanya pengenalan untuk produk, cara membuat yang baik ini bagaimana, cara memilih ikan yang baik bagaimana, kemudian tahu nggak ikan ini mengandung formalin atau tidak. Itu biasanya kami di kegiatan itu kami akan selipkan kegiatan-kegiatan karena kegiatan Pekan Pelayanan Publik ini sebenarnya kami sudah melakukan kegiatan bulan mutu karantina nanti selama 3 bulan, dan dalam masa ini kami ada namanya BKIPM Peduli dengan diisi dengan BIMTEK, sosialisasi, kemudian menyampaikan informasi ya seperti yang tadi dibilang mungkin kita berbagi informasi cara pembuatan produk olahan seperti apa, cara menentukan ikan yang baik dan benar itu bagaimana, kemudian lihat ikan ini mengandung formalin atau tidak itu bagaimana, karena dari stasiun karantina ikan juga memiliki laboratorium. Ada laboratorium kami itu sudah terakreditasi loh secara internasional. Oh iya. Internasional? Iya dong. Namanya Keren. ISO 17025. Itu untuk laboratoriumnya. ISO, kemudian untuk lembaga pengujinya kami selain melakukan ketika kami melakukan penilaian kepada perusahaan, kami juga harus menjadi sebagai lembaga penguji, dan itu sudah terakreditasi juga secara internasional. Keren. Ini 17020. Keren. Dalam pelayanan kami juga nih, pelayanan pada masyarakat, kami juga sudah berstandar, sudah terakreditasi juga. Keren. Jadi untuk labnya sudah, untuk manusianya sudah, dan untuk pelayanannya pun sudah. Keren. Jadi ini kayaknya kalau soal laboratorium dan segala macam, kayaknya kalau untuk apa ya? Maaf nih Bu, sedikit promosi nih. Kita di Unamin ada Fakultas Perikanan. Boleh, jadi bagus. kita punya dua program studi. Yang pertama itu manajemen sumber daya perairan, yang kedua pengolahan hasil perikanan. Boleh nih. Nah, itu kayaknya tuh kalau kerja sama tuh kayaknya cocok. Cocok banget itu Bu ya. Jadi kita siapkan SDM adik-adik ini yang sudah siap pakai ya. Oke, siap. Kalau mungkin nanti nah langsung aja kalau bahas soal lab mahasiswa, apakah dari kantor stasiun karantina ini kira-kira ada peluang nggak Bu untuk kita bangun kerjasama antar universitas dengan kantornya Ibu soal penerimaan magang mahasiswa di sana? Terus peluangnya besar, terbuka buat siapapun. Alhamdulillah. Jadi kita berbagi ilmu. Siap. Jadi teman-teman yang sekarang ini lagi bingung mau masuk jurusan apa, mungkin sudah boleh Bu ya? Iya, boleh. Mungkin gini sih Bu, saya kan background saya bukan soal perikanan ini. Siap. Ibu yang lebih tahu. Mungkin Ibu sedikit jelaskan prospek kerjanya untuk di bagian perikanan tuh apa saja? Iya.
adik-adik Unamin khususnya ya, nggak perlu takut, rezeki itu ada saja. Yang Yap. penting kalian mau berusaha. Nah, kalau adik-adik sudah ada di tadi 2 jurusan pengolahan dan sumber daya perairan, Iya. kalau untuk pengolahan mindsetnya itu ya bolehlah kita berangan ya, menjadi pegawai negeri, menjadi ini itu boleh. Tapi peluang yang ada di depan mata jangan disia-siakan. Ketika itu belum ada, kita gunakan ijazah kita, keahlian kita. Salah satunya untuk pengolahan, adik-adik bisa menjadi QC. Nah, salah satunya nanti mungkin Unamin kita bekerja sama nih, dalam satu itemnya disebutkan bahwasanya menciptakan SDM atau mahasiswa yang memiliki sertifikat keahlian, yaitu hasab dasar. Nah, Mas Wali kalau boleh tahu ini Sorong ini kan banyak perusahaan ya, dan perusahaan itu mungkin banyak yang kekurangan terkait dengan QC-nya. Maksudnya ini perusahaan ikan dong, ya, perusahaan perikanan. Iya, perusahaan perikanan itu dia harus memiliki QC loh. Nah, saya sebelum jauh-jauh, maaf, QC itu apa ya? Quality control. Jadi nanti dia control. itu yang ini ikan ini layak untuk di. Jadi teman-teman ini pengolahan. harus punya apa ya, sertifikat keahlian tentang quality control. Jadi adik-adik pengolahan itu tidak hanya punya ijazah, tapi memang kita harus siapkan adik-adik ini punya sertifikat keahlian. Salah satunya untuk pengolahan tadi, karena di sini ada pengolahan ya, kita siapkan adik-adik ini sebagai QC dengan mengikuti pelatihan hasab dasar. Nah, hasab dasar itu dia tidak hanya kalau saya ikut habis itu lulus, enggak, itu ada ujiannya. Tapi kalau adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh pasti lulus semua. Pasti lulus. Iya. Berarti jangan hanya berpikiran kayak apa sih itu perikanan, nanti belajarnya tentang apa ternyata di dalamnya ini punya peluang-peluang banyak juga, besar juga ya Bu ya. Iya. Kalau tidak QC, adik-adik juga bisa jadi perusahaan, dirikan perusahaan sendiri, karena kan sumber daya alam kita tersedia dengan banyak. Kita sayang kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Betul. Nah, kalau nanti di dalam hasab itu juga ada cara cara membangun perusahaan itu bagaimana, maksudnya untuk menentukan ikan ini baik atau tidak, itu kan pasti seorang pemimpin atau seorang QC itu sudah harus tahu buyer terima ikannya dengan grade berapa, dengan bagaimana maunya, kita kan sudah tahu. Tidak perlu takut tidak perlu aduh saya pengen jadi ini, jangan. Kalau ada peluang di depan mata, kita sudah punya klien, kenapa kita harus menuntut yang jauh gitu. Kita manfaatkan. Mungkin terus yang kedua tadi sumber daya perairan, mungkin adik-adik juga bisa disiapkan punya sertifikat kalian AMDAL. Analisis dampak lingkungan. Iya, jadi kalau dibilang AMDAL apa hubungannya dengan perikanan? Betul. Ada kan semua perusahaan produk perikanan itu kan punya hasil olahan, ada limbahnya. Ya kita jadi di situ spesialis untuk AMDAL-nya. AMDAL untuk dampak lingkungan perikanan punya. Iya, perikanan punya gitu. AMDAL juga nggak hanya di perikanan aja, bisa dipakai di khususnya untuk lingkungan hidup atau apapun kita bisa. Karena kan limbah itu kan tidak hanya dari produk perikanan. Kita pelajar semua. Juga kan tidak hanya untuk produk perikanan saja, semua di situ AMDAL kan ada. Jadi tidak usah perlu takut. Kalau kalau bahas soal lingkungan tuh kita di Unamin ini sekarang ada program studi baru Bu, teknik lingkungan. Teknik lingkungan, iya bisa. Mungkin itu yang mengarah ke sana mungkin Bu ya. Iya, tapi boleh. Tidak menutup kemungkinan juga yang dari jurusan perikanan ini bisa masuk ke AMDAL tadi itu. Iya, saya contohnya, saya dari STP jurusan sumber daya perairan loh. Tapi saya punya sertifikat AMDAL juga. Jadi saya selama saya bisa mengikuti kegiatan apapun itu sertifikat keahlian, saya nggak pernah nolak, saya tetap ikut karena ilmu itu tidak tahu kita kemana gitu. Ada yang pernah bilang gini sih Bu ya. Tidak perlu kita terlalu mencari secara material, tapi yang paling penting itu bagaimana kita bisa menciptakan value di dalam diri, sehingga nanti materi itu nanti yang akan mencari kita gitu. Gitu. Seperti itu Bu ya tepatnya memang, karena yang saya lakukan selama ini seperti itu. Saya tidak pernah menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan memang untuk di saat ini tidak berguna atau belum berguna, tapi di suatu saat pasti itu sangat berguna dan kita akan bisa menikmati dan tidak takut dengan apapun itu gitu. Iya betul. Ya, tentunya yang kita takut cuma Tuhan lah gitu. Ya kalau misalnya memang kita sudah punya ada nilai di dalam diri kita itu kan sudah
apa ya, orang yang akan cari Ya. gitu loh. Apalagi kita punya keahlian, kita punya istilahnya nilai lebih dibanding apa orang-orang lain di luar sana. Betul. Di apa dunia persaingan sekarang Kita siap ini. bersaing dengan Iya, siapapun. betul. Jadi itu ya teman-teman ya. Jangan Harus pernah menolak menyiapkan. rezeki. Yap. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Bu dari saya. Bukan pertanyaan sih, mungkin lebih ke apa ya? Ada saran motivasi ke teman-teman mahasiswa UNAMIN Oke. khususnya mungkin di jurusan Fakultas Perikanan Oke. terkait ya bagaimana mereka harus ke depannya seperti apa. Oke, ya. Terima kasih buat adik-adik UNAMIN. Tentunya yang pertama kali kita harus komitmen. Komitmen ya. Ya. Oke. Komitmen itu paling penting. Ketika kita menginginkan segala sesuatu, kita harus komitmen. Kemudian kita apa ya, dalam kegiatan yang kita lakukan itu akhirnya bagaimana. Kemudian yang kedua, adik-adik UNAMIN jangan pernah gampang sekali menyerah. Yap. Oke. Karena menyerah itu tidak akan, kegagalan itu pasti ada, tapi Yap. jadikanlah kegagalan itu sebagai kesuksesan kita yang tertunda. Yang tertunda. Iya, Gitu. betul. Yang ketiga, jangan pernah bosan untuk belajar, mencoba. Yap. Itu sangat Apapun itu tetap kita terus berusaha. Seperti tadi yang saya bilang, rezeki di depan mata jangan sampai dilewatkan saja, disia-siakan. Tetap berusaha dengan semaksimal. Terus apa yang ada dalam diri kita, kemampuan apa yang ada di diri kita coba mengeksplor. Jangan malas untuk mengeksplor diri kita, karena rezeki itu akan datang dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak berusaha gimana? Dan jangan pernah takut setelah keluar dari UNAMIN, jangan pernah takut kalau tidak dapat pekerjaan. Pasti dapat. Yang penting satu tadi, komitmen kita, berusaha terus. Iya, Gitu. oke. Jangan pernah takut. Ada karantina ikan. Waduh, mantap. Bukan gitu. Maksudnya ya pokoknya intinya ketika kita mau berusaha pasti ada jalannya. Iya, gini Bu ya. Saya aja yang nggak tahu soal jurusan perikanan ini tuh kadang mikir kalau kuliah di perikanan tuh yang saya mikir tuh nggak ada gambaran sama sekali, Bu. Serius loh. Gitu. Terus tadi Ibu sudah jelaskan ternyata dari segi quality control, terus kemudian apa hasil-hasil perikanan itu banyak sekali, mau jadi wirausahaan atau entrepreneur, terus kemudian AMDAL juga bisa di bidang itu. Nah di situ saya baru paham juga, oh ternyata bidang ini tuh luas dan prospeknya juga sangat-sangat luas, Bu ya. Sayang sekali kalau ikan hanya dilewatkan begitu saja. Apalagi di kota Sorong ini potensi ikannya sangat besar sekali, Bu ya. Dan macam-macam. Karena saya jujur nih, Sorong ini ikannya berwarna-warni. Kalau di Merauke kan saya cuma lihat silver atau merah gitu ya. Tapi kalau di sini beraneka ragam. Jadi banyak pengusaha-pengusaha ikan hias nih. Ini laut nih. Banyak kan ikan-ikan hiasnya. Itu sekarang banyak permintaan di data kami ya. Di data kami itu banyak permintaan ikan-ikan hias. Ikan hias laut. Iya, laut. Dikirim ke Denpasar. Dan adik-adik kalau mau lihat terkait dengan kegiatan karantina ikan, kami punya Facebook. Oh iya, ada sosial media ya. Iya, sosial media. Keren banget nih teman-teman. Pokoknya sekarang itu apa sih yang susah? Iya, betul. Kalau boleh tahu Bu, apa nama sosial medianya? Kalau di Facebook itu Stasiun Karantina Ikan Sorong. Kalau Twitternya juga SKIPM Sorong. Pokoknya aja SKIPM Sorong itu ada semuanya. SKIPM Sorong. Iya, SKIPM Sorong. Kami ada Twitter dan biasanya kami juga ada data terkait dengan data lalu lintas. Apa sih yang bisa kita berikan teman-teman dari tusi dari teman-teman tuh apa ada di situ semua. Jadi jangan lupa teman-teman untuk follow sosial media dari SKIPM Sorong. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama. atas perbincangannya pagi ini, sangat-sangat bermanfaat sekali menurut saya pribadi.
karena kita sudah banyak membahas soal dunia perikanan yang sebelumnya saya kurang paham sama sekali. Sekarang saya sudah mengerti, walaupun cuma sedikit, dan saya yakin itu pasti di dalamnya itu masih sangat luas sekali. Ketika teman-teman masih penasaran soal dunia perikanan itu seperti apa, di kami di Unamin ini ada fakultas perikanan dengan punya 2 jurusan, yaitu manajemen sumber daya perairan sama pengolahan hasil perikanan. Jadi teman-teman yang yang berpikiran bahwa melihat potensi ikan di Kota Sorong ini yang begitu besar, silahkan mendaftar di jurusan tersebut, karena iya, kalau bukan kita yang memanfaatkan sumber daya yang ada, siapa lagi coba? Benar. Betul Bu ya? Betul. Jadi gitu teman-teman, mungkin cukup sekian episode kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita Unamin TV, dan follow semua sosial media yang Unamin punya. Mungkin itu saja dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.